sel fagosit dan ada proses. Nah, Bapak berusaha nanti menggiring para mahasiswa itu dari sisi bakteri, bukan dari sisi virus. Karena dosen-dosen yang lain pasti sudah mengarahkan dari sisi virologinya, karena semua dosen pengasuh imunologi ini adalah semua dosen dari virologi. Hanya Bapak yang dari bagian apa namanya bakteri. Jadi memang diharapkan Bapak memberikan materi tentang proses imun dari sisi bakteri. Ntar dulu Bapak pakai headset dulu biar lebih jelas. Kalau ini jelas nggak suaranya? Jelas? Jelas, Saya Bro. sudah lumayan jelas, Dok. Jelas, Bro. Kalau sudah jelas, nggak usah pakai headset. Jadi agen infeksi kan ada bakteri, ada jamur, ada virus, ada parasit, dan bahan-bahan lainnya. Bahan-bahan lainnya itu ya mungkin protozoa, kemudian virus, itu kan virus sudah. Jadi protozoa itu juga agen infeksi. Dalam hal ini agen infeksi yang Bapak masukkan adalah agen-agen yang bio, yang hidup, bukan agen-agen yang tidak hidup. Jadi agen infeksi yang Bapak masukkan itu adalah seperti bakteri, dia adalah hidup, jamur, virus, parasit, dan bahan lainnya seperti protozoa, ataukah mungkin rickettsia, dan lain sebagainya. Inilah yang nanti terlibat dalam proses fagositosis. Nah, kemudian yang kedua, itu ada sel fagosit, jadi ada agen, ada bahan penangkal. Nah, di dalam tubuh ada yang dikenal dengan sel fagosit, dalam hal ini adalah monosit, bukan monositi ini, salah. Monosit, kemudian ada makrofag, ya pada dasarnya monosit dan makrofag itu hampir sama, hanya beda dalam hal kedewasaan. Kalau monosit itu yang makrofag yang masih muda, kemudian akan monosit yang berkembang setelah dewasa akan menjadi makrofag. Kemudian ada neutrofil, ada basofil, eosinofil, dan lainnya. Sel fagosit juga kadang-kadang bisa diperankan oleh sel limfosit. Bisa, tetapi kemampuannya terbatas. Tapi yang tugas utama untuk sel fagosit itu adalah ini, monosit, makrofag, neutrofil, basofil, dan eosinofil. Dan yang paling dominan biasanya itu adalah monosit dan makrofag. Tetapi kalau di awal-awal infeksi, yang paling dominan itu adalah neutrofil. Karena neutrofil yang paling banyak ada tersebar di dalam tubuh, sehingga neutrofil lah yang paling awal mengenal adanya atau mendeteksi adanya benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Nah, setelah itu, setelah neutrofil baru nanti dilanjutkan oleh sel fagosit yang lain, yaitu makrofag. Nah, makrofag biasanya datang setelah mendapat sinyal dari neutrofil. Karena coba nanti lihat komposisi jumlah sel-sel fagosit di dalam tubuh. Nah, di sana terlihat nanti neutrofil yang paling dominan, baru makrofag. Dengan demikian, neutrofil yang lebih awal biasanya ketemu dengan benda asing. Nah, setelah dia ketemu, baru sinyal yang diberikan oleh neutrofil baru berdatangan makrofag ke tempat benda asing tersebut. Nah, kalau ibaratkan ini agen kalau di dalam suatu negara mungkin agen infeksi kita anggap sebagai suatu apa namanya orang asing ataukah mungkin tentara lain yang masuk ke wilayah tubuh ataukah wilayah Indonesia, maka sel-sel fagosit bisa diistilahkan sebagai tentaranya. Kalau tentara di Indonesia itu ada angkatan laut, angkatan udara, angkatan darat, dan kepolisian. Nah, itulah kalau di dalam suatu negara seperti itu. Tapi kalau dalam tubuh juga ada tentaranya, itu adalah sel fagosit. Ini yang selalu ada, bahkan sama seperti tentara, monosit dan makrofag juga ada di tempat-tempat tertentu. Secara permanen ada di tempat itu. Tidak saja sebagai makrofag bebas yang beredar di dalam darah, ada yang makrofag bebas, ada yang makrofag memang ada di tempat-tempat tertentu. Sama seperti tentara kan. Tentara kadang-kadang ada di
koramil ini, kemudian mungkin di koramil yang lain juga ada standby seperti itu. Nah, itu tujuannya untuk mencegah adanya orang asing yang tidak berkenan dengan negara yang bersangkutan. Nah, seperti itulah kalau kita ibaratkan sebagai suatu negara. Nah, prosesnya bagaimana itu sel fagosit? Nah, prosesnya mulai dari pengenalan, dikenal dulu sebagai benda asing, kalau tidak dikenal otomatis dianggap sel. Jadi tidak dianggap asing. Jadi syarat-syarat dianggap asing kayaknya sudah diberikan materi sebelumnya. Kapan itu bersifat antigen ataukah antigenik itu kapan pasti sudah diberikan. Nah, semakin rumit biasanya ataukah semakin besar ukurannya maka semakin dianggap asing. Nah, kalau sudah dianggap asing, biasanya sel fagosit yang ada di tempat itu, misalnya kita terinfeksi di tangan, maka sel fagosit yang ada di tempat itu akan mendeteksi adanya benda asing, kemudian melakukan pendekatan, kemudian pelekatan, yang dilakukan selanjutnya akan dilakukan pencernaan. Nah, begitu jadi proses pencernaan, otomatis sel fagosit itu akan memberikan informasi kepada sel lain, sel-sel fagosit yang lain. Informasi inilah nanti yang menyebabkan sel-sel fagosit bergerombol di tempat infeksi, berdatangan ke tempat infeksi. Sehingga di tempat infeksi itu akan terjadi dolor, kalor, dan lain sebagainya. Jadi intinya banyak bergerombol ke sana sehingga menimbulkan panas, menimbulkan karena banyaknya itu akan menimbulkan sakit, dan lain sebagainya. Itu karena sel-sel fagosit datang ke tempat itu melakukan fagositosis. Nah, setelah proses ingesti, kemudian juga ada proses digesti, pencernaan. Kalau ingesti itu penelanan, sel fagosit itu akan menyelubungi misalnya sel bakteri, kemudian melakukan penelanan, kemudian setelah ditelan maka dilakukan pencernaan atau digesti. Setelah digesti menjadi partikel-partikel yang kecil, baru disajikan ke sel limfosit T. Untuk apa? Untuk dijadikan sebagai dasar pembentukan antibodi. Jadi sel asing itu nanti menjadi partikel-partikel akan disajikan ke sel T. Oh, ini loh yang akan dibentuk sebagai bahan antinya, sebagai bahan untuk penangkalnya, maka sel T lah nanti memberikan informasi ke sel B untuk menghasilkan antibodi sesuai dengan permintaan dari sel fagosit. Nah, kalau nanti proses fagositosis itu berjalan sangat, yang biasanya mungkin berjalan sangat cepat, kalau kejadiannya sangat parah, maka nanti akan ada reaksi inflamasi. Nah, karena lebih ditekankan bahwa sel agen infeksi itu ke bakteri, Bapak sedikit mungkin menjelaskan tentang bakteri. Bagian mana sih bakteri itu yang bersifat antigenik? Nah, tentu bagian-bagian bakteri, hampir semua dari sel bakteri itu bersifat antigenik. Hampir semua. Hanya biasanya yang bersifat antigenik itu adalah bagian luar yang paling dideteksi. Kalau bagian dalam seperti inti atau membran plasma itu kan tidak kontak dengan luar. Otomatis dia tidak dianggap asing. Yang dianggap asing justru yang bagian luar seperti pili, flagela, dan dinding sel. Nah, bagian dalam seperti membran plasma dan sitoplasma tentu dia sebagai benda asing, tetapi dia akan terbungkus, tidak dideteksi oleh tubuh. Dengan demikian, yang bagian luarlah nanti yang bersifat antigen, antigenik, yaitu dinding sel, kapsul, dan flagela. Atau pili. Dinding dengan pili kan sama strukturnya. Maka dinding sel atau pili, kapsul, dan flagela. Itulah yang nanti dari bakteri yang bersifat antigenik. Nah, ini dinding sel, kalau nanti Anda membaca jurnal, ada istilah O antigen, bahwa itu berarti antigeniknya itu yang berasal dari dinding sel, ataukah dari pili.
Kemudian ada K antigen, itu dikenal dengan berasal dari kapsul. Kemudian dari flagela itu dengan H antigen. Jadi kalau nanti Anda O sekian itu berarti berdasarkan sifat antigeniknya yang berasal dari sel. Kadang-kadang suatu bakteri dikenal dengan O sekian, K sekian, misalnya O77 pada E. coli, O77K sekian gitu loh. Jadi itu dideteksi berdasarkan atas antigenik yang berasal dari dinding dan dari kapsul. Nah, kenapa dinding itu bersifat antigenik? Ini berbeda antara gram positif dan gram negatif. Gram positif dan gram negatif juga sama. Jadi komposisi dari dinding sel lah yang bersifat antigenik, yang banyak pada gram negatif itu ada LPS. Ini yang bersifat antigenik. Bahkan LPS itu juga sebagai endotoksin. Mungkin paham tentang endotoksin, yaitu toksin yang berasal dari sel bakteri yang masih hidup. Dia akan keluar kalau selnya lisis. Ini yang banyak, ada lipoid, ada lipopolisakarida, ada lipoprotein di sini. Inilah nanti yang bersifat antigenik. Kemudian kalau gram positif, ya kalau gram positif kan kandungan LPS-nya itu ada, tapi sangat rendah, tapi lebih banyak itu adalah ini, murein. Atau ada ini, lipoasid ada, kemudian juga ada di sini asam tikoat ini, nucleic acid. Nah, inilah yang bersifat nanti antigenik atau yang dikenal dengan O antigen. Nah, sifat antigenik itulah yang nanti mengundang sel-sel fagosit untuk melakukan fagositosis. Nah, ini dikenal dengan endotoksin. Jadi toksin yang ada di dalam bakteri yang masih hidup, dia akan keluar kalau toksin ini atau sel bakterinya itu lisis, otomatis sel dinding selnya pecah, maka pecahnya dinding sel itulah sebagai toksin. Kalau gram positif kebanyakan protein dan asam tikoat, kalau gram negatif polisakarida, protein dan lemak atau lipoid. Pili hampir sama dengan, karena pili itu merupakan bagian dari dinding sel yang menonjol keluar. Dengan demikian komposisi pili dengan dinding sel sama. Beda dengan flagela. Kalau flagela itu membran sel yang keluar menghasilkan flagela. Jadi dengan demikian struktur antara pili dengan flagela itu berbeda. Antigen kapsul ya sama, polisakarida juga. Nah, kapsul itu merupakan bagian dari sel bakteri yang paling luar. Kalau mungkin diistilahkan itu adalah pembungkus dari sel. Jadi kalau Anda mungkin nanti minum susu, kemudian Anda sisahkan, besoknya itu seperti berlendir, itulah kapsul dari bakteri, lendir itu. Dengan demikian kapsul itu adalah lendir yang berada di luar sel. Itu kandungannya juga terdiri dari polisakarida. Vaksin terhadap bakteri berkasus saya mengandung K antigen. Jadi kalau bakteri-bakteri yang kalau kita membuat vaksin, kalau yang berkapsul ya harusnya berisi K antigen karena K-nya itu, kapsulnya itu bersifat antigenik. H antigen ya sama. Eksotoksin. Nah ini flagelam itu mampu mengeluarkan eksotoksin, berarti toksin yang dikeluarkan oleh sel bakteri yang masih hidup. Jadi bakterinya tetap hidup, dia mengeluarkan toksin. Kapan dia mengeluarkan toksin? Tentu pada saat sel bakteri itu merasa terancam. Kalau tidak terancam, dia tidak akan mengeluarkan toksin. Dia kalau tidak terancam, ataukah mungkin di tempat hidupnya itu kaya akan bahan makanan, dia hanya bertahan untuk hidup. Dia untuk mempertahankan
atau dia terus berkembang, tidak berusaha untuk menghasilkan toksin. Kalau nanti saat makanan sudah habis, ataukah mungkin dia terganggu, baru dia mengeluarkan toksin berupa eksotoksin. Nah, eksotoksin ini biasanya keluar dari sitoplasma. Ini tidak penting, cukup karena di rekaman sudah ada, sudah diulang. Perbedaan eksotoksin dan endotoksin, itu kalau eksotoksin gram positif sel hidup, kemudian endotoksin gram negatif yang mati atau yang lisis. Komposisinya protein, ini lipoprotein. Nah, letalitasnya toksinnya sangat kuat, endotoksin sangat lemah. Kemudian tidak tahan panas. Kemudian kalau eksotoksin punya target-target khusus, seperti misalnya Streptococcus kayak gitu, targetnya khusus. Kemudian kalau endotoksin tidak khusus, antigenitasnya kuat dan cepat, tapi yang ini lemah. Dengan pemberian formaldehid membentuk toksin tidak ada efek. Nah, sekarang bakteri. Bakteri juga punya ketahanan untuk hidup. Makanya nanti setiap orang di dalam tubuhnya sudah ada bakteri. Kenapa dia ada? Nah, dia akan tahan. Jadi kalau tidak percaya silahkan nanti Anda buka mulut, kemudian ambil media biakan yang steril, kemudian tiup, pasti di dalam mulut itu nanti di dalam biakan itu akan ribuan koloni yang tumbuh. Begitu juga nanti di dalam feses, ambil feses yang baru keluar dari kucing ataukah dari sapi, kemudian tanam, pasti ada bakterinya. Nah, harusnya di dalam tubuh kan tidak ada bakteri. Steril, harusnya, tapi tidak. Pasti ada, baik di saluran pencernaan, saluran pernapasan, ataukah mungkin di saluran pencernaan bagian bawah. Ada bakterinya. Nah, resistensi bakteri itu pertama dipengaruhi oleh genetik. Jadi ada bakteri-bakteri orang-orang tertentu yang secara genetik tidak bisa terinfeksi walaupun dia membawa. Seperti contohnya misalnya virus ND, dia akan menyerang ayam. Kemudian kalau manusia terinfeksi virus ND gimana? Dia tidak kenapa-napa. Nah, itulah secara genetik dia tahan. Kemudian juga itu dipengaruhi oleh hormon. Ada yang istilahnya imunomodulasi dan ada imunosupresi. Jadi ada yang menekan, hormon menekan, dan ada yang meningkatkan. Jadi seperti hormon yang bersifat imunomodulasi itu estrogen. Nah, estrogen kan pada orang perempuan. Makanya lebih cenderung nanti orang perempuan itu lebih tahan terhadap infeksi dibandingkan dengan orang laki karena adanya hormon ini. Jadi dengan sedikit nanti rangsangan, karena adanya hormon ini dia akan menjadi terangsang sehingga mampu mengeliminir benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Nah, itu akibat hormon estrogen. Kemudian juga ada yang hormon menekan seperti progesteron, kemudian testosteron, itu menekan respon imun. Nah, kemudian juga dipengaruhi oleh kepekaan daripada tubuh itu juga dipengaruhi oleh malnutrisi. Otomatis nanti kalau orang yang hidupnya malnutrisi, kekurangan makan, ataukah mungkin sapinya kekurangan makan, tentu lebih rentan dibandingkan dengan yang tubuhnya itu sehat. Itu karena bagaimanapun juga bahwa nutrisi khususnya protein merupakan penyusun dari antibodi. Kalau tubuh itu kekurangan protein, otomatis untuk menyusun antibodi juga akan terganggu. Dengan demikian akan lebih mudah terinfeksi.
Kemudian dipengaruhi oleh asam lambung. Itu mekanisme dari bakteri kan itu. Jadi dia masuk kalau misalnya kita makan, walaupun makan ya tidak steril makanannya, toh juga kita tidak sakit karena ada di dalam lambung itu ada asam lambung, kemudian di mulut juga ada amilase yang akan menekan bakteri. Namun ada juga beberapa bakteri yang tahan terhadap asam lambung. Dengan demikian bisa lolos dan sampai dia ke usus. Kemudian bakteri juga mampu, nah apa namanya, bakteri juga kadang-kadang kan sudah ada di dalam tubuh. Kenapa ada ya? Karena dia mampu melewati rintangan mekanik seperti kulit dan membran mukosa. Nah, cara-cara ini yang dipakai oleh tubuh dalam mengeliminir benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh, namun bakteri juga mampu melewati. Kalau tidak mampu kan tidak ada yang sakit. Nah, ada yang sakit berarti mampu dilewati sistem pertahanan seperti ini, mampu dilewati oleh bakteri. Baik melalui genetik, malnutrisi, asam lambung, maupun rintangan mekanik dia lewat sehingga dia menimbulkan infeksi. Kemudian seperti di lidah juga ada, di air ludah itu ada lisosum yang akan menghambat ataukah membunuh sel bakteri, kemudian jaringan kencing, air mata, keringat. Jadi pertahanan tubuh itu sudah sempurna sebenarnya dalam mengeliminir benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Jadi lisosim berperan dalam melisiskan sel bakteri, tetapi kadang-kadang juga jebol sehingga ada infeksi. Kemudian di ginjal ada spermin dan spermidin yang itu akan dikeluarkan melalui saluran kencing, toh juga nanti ada infeksi pada ginjal. Kemudian ada asam lemak yang bersifat bakteriostatik, menghambat pertumbuhan bakteri, bakterisidal, itu membunuh sel-sel bakteri. Zat besi berpengaruh terhadap infeksi. Nah, kalau nanti pintu gerbang yang tadi istilahkan itu adalah ini merupakan pintu gerbang alami atau penangkal alami yang ada dalam tubuh, termasuk juga faktor kimianya, itu merupakan gerbang alami. Maka kalau dia lolos pintu gerbang, maka dia mampu, bakteri itu mampu melakukan replikasi. Nah, sesuai dengan dari mana dia infeksinya. Biasanya kalau dia seperti antrak, dia akan terhirup melalui saluran napas, tentu nanti replikasinya di saluran napas. Kalau mungkin nanti dia antrak itu kita makan dengan mengkonsumsi daging yang sudah ada antraksnya, tentu nanti dia bereplikasi di saluran pencernaan. Nah, sebenarnya setelah dia lolos pintu gerbang tadi, baik melalui kulit, melalui lisosum, asam lambung, begitu dia masuk ke dalam darah, maka akan dicegat oleh polimorfonukleer. Ada komplement dan ada antibodi. Inilah yang mencegat nanti benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Nah, kemudian kalau sudah dicegat, maka akan timbul reaksi lokal, misalnya kayak seperti bisul. Maka terjadi reaksi lokal pada kulit, memerah, kemudian terjadi pernanahan, itu akibat dari reaksi PMN yang datang ke tempat itu. Nah, kalau dia secara lokal dia belum bisa dieliminir, maka dia akan menyebar secara regional. Dia lebih makanya kadang-kadang kalau sudah regional, nanti begitu misalnya tangan terinfeksi atau jari tangan terinfeksi, kadang-kadang di pangkal tangan itu terjadi bengkak. Jadi terjadi bengkak pada pangkal tangan atau lipoglandula yang ada di pangkal tangan itu bengkak. Nah, itulah sudah ciri dari bahwa sel agen infeksi itu sudah berkembang secara regional. Nah, kalau itu juga tembus, maka dia akan terjadi secara sistemik, menyeluruh. Nah,
Nah, itu tadi itu kemampuan bakteri dalam menghindar dari respon imun. Kemudian bakteri tubuh juga mempunyai kemampuan untuk menangkal. Tadi itu kemampuan bakteri dalam menimbulkan infeksi. Nah, sekarang tubuh juga mempunyai kemampuan untuk bereaksi terhadap adanya benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Ya, pertama itu dengan netralisasi toksin atau enzim oleh antibodi. Nah, secara umum di dalam tubuh itu sudah ada antibodi. Pasti nanti tidak ada orang ataukah host itu yang bebas dari penyakit. Pasti dia kontak dengan penyakit. Nah, kalau kontak dengan penyakit, otomatis tubuh itu akan menghasilkan antibodi sebelumnya. Nah, begitu ada antibodi dan ada infeksi, maka dia antibodi ini akan menetralisir dari agen infeksi itu. Makanya seperti pada saat kasus COVID di awal-awal itu bahkan sangat patogen atau mungkin sangat ganas, bahkan menimbulkan kematian yang tinggi. Nanti lambat laun, karena sudah di dalam tubuh sudah pernah kontak mungkin secara tidak sadar, atau sudah terinfeksi walaupun cuma OTG, tapi kan tubuh mampu menghasilkan antibodi. Nah, antibodi inilah nanti menetralisir sehingga lambat laun kalau Bapak prediksi untuk COVID, maka COVID itu lambat laun seperti pilek biasa, karena tubuh sudah punya antibodi. Kemudian setelah antibodi, maka bakteri akan diikat oleh antibodi, kemudian komplement dan lisosit. Nah, kemudian, kalau bakteri itu diikat oleh antibodi dan komplement atau komplement, maka dikenal dengan opsonisasi. Tapi kalau nanti makrofag yang melakukan fagositosis tanpa bantuan antibodi atau komplement, maka itu bukan namanya opsonisasi. Opsonisasi itu mutlak harus ada bantuan dari antibodi. Jadi bakteri itu diikat oleh antibodi, ikatan antibodi dengan agen infeksi itu baru difagositosis oleh sel-sel fagosit. Nah, itu namanya opsonisasi. Nah, kemudian baru terjadi fagositosis. Pengelolaan tangkat kebal. Nah, bakteri, ada beberapa bakteri kadang-kadang mampu mengeluarkan bahan-bahan toksik yang membunuh makrofag. Bahkan ada juga bakteri-bakteri yang mampu bertahan di dalam makrofag. Sehingga bakteri yang tersebut dikenal dengan bakteri intrasel. Seperti contohnya Brucella, itu dia mampu bertahan di dalam makrofag. Ataukah mungkin Salmonella tertentu juga bersifat intrasel. Bahkan nanti setelah dia ada di dalam sel, mampu membunuh sel-sel fagosit. Nah, kemudian bakteri, ini cara-cara bakteri untuk mengelak dari adanya respon imun. Jadi pengelolaan tangkap kebal. Itu cara bakteri untuk mengelak dari respon imun. Jadi kan di dalam tubuh ada tentaranya. Nah, bagaimana agen infeksi ini menghindar? Nah, yang pertama dengan mengeluarkan bahan toksik yang membunuh makrofag. Kemudian yang kedua, bakteri itu ada kapsul. Jadi bakteri yang terbungkus oleh kapsul, otomatis nanti sel fagosit maupun antibodi tidak bisa berikatan dengan bakteri itu karena diselimuti oleh kapsul ini. Nah, ada juga cara yang lain kenapa bakteri itu bisa hidup di dalam tubuh, itu dengan mengurangi kontak dengan host. Dia ada di dalam tubuh, tetapi tidak kontak dengan host. Nah, salah satunya E. coli. E. coli kan ada di saluran pencernaan. Apakah di dalam saluran pencernaan itu kontak dengan host? Tentu tidak.
dia ada di dalam tubuh, tapi sebenarnya dia adalah di luar tubuh gitu. Karena tidak kontak dengan host. Dia ada di saluran pencernaan, biasanya di zat-zat makanan, ataukah mungkin dia ada di sana, tapi tidak berada di dalam peredaran darah, ataukah mungkin tidak menempel pada usus, sehingga tubuh itu tidak mengenal sebagai asing. Dia tetap ada di sana sebagai flora normal, karena tidak kontak dengan host. Kemudian bakteri juga mempunyai pigmen yang menghambat singlet oksigen. Jadi singlet oksigen itu diperlukan pada saat fagositosis, pada saat digesti, pada saat pencernaan. Dari begitu bakteri itu melakukan penelanan, setelah nanti ditelan, maka akan dilakukan dengan digesti atau pencernaan. Nah, pada saat pencernaan itulah singlet oksigen itu diperlukan untuk membunuh bakteri. Nah, bakteri kadang-kadang mempunyai pigmen karotenoid sehingga makrofag tidak mampu mengeluarkan singlet oksigen atau O-min. Kemudian beberapa bakteri mampu menghasilkan enzim proteolytik yang merusak imunoglobulin A. Nah, mungkin Anda punya bayangan bahwa imunoglobulin A biasanya ada di dalam saluran, ataukah saluran napas atau saluran pencernaan. Dia yang nanti mengikat sel-sel bakteri yang begitu masuk melalui saluran pencernaan diikat oleh imunoglobulin A. Nah, ada bakteri yang mampu memproduksi enzim proteolytik yang akan merusak ini, sehingga bakteri bisa lolos. Kemudian pelepasan AMP siklik. Nah, ini terjadi di dalam fagosum. Jadi pada saat digesti, pada saat bakteri itu sudah tertelan, sudah dicerna, maka perlu AMP siklik untuk meningkatkan energi dari makrofag sehingga mampu dia melakukan pencernaan secara sempurna. Nah, bakteri itu mampu melepaskan AMP siklik ini sehingga fagosum dengan lysosum tidak bisa bergabung sehingga tidak terjadi fagolysosum. Kemudian yang terakhir cara menghindar dari bakteri adalah dengan menghasilkan biofilm. Jadi biofilm itu adalah sekumpulan bakteri-bakteri membentuk koloni yang banyak, kemudian membuat saluran sendiri, membuat tempat masuk dan keluarnya zat-zat nutrisi tersendiri, sehingga biofilm ini menghambat terjadinya fagositosis. Contoh biofilm misalnya adalah kerak pada gigi. Itu adalah kumpul beberapa kerak pada gigi itu disebabkan karena adanya biofilm. Nah, dengan demikian, dengan adanya biofilm, otomatis kalau kita berikan terapi, maka obat tidak bisa masuk ke dalam biofilm itu. Karena dia terlindung. Tidak bisa terserap secara bagus. Ataukah mungkin dengan secara umum, makrofag bisa ke sana? Tidak. Karena bakteri itu terbungkus ke dalam biofilm. Dia tidak bisa masuk ke dalam biofilm itu. Dengan demikian, bakteri itu secara bisa sebagai tinggal di dalam tubuh tanpa mengalami gangguan. Nah, berikut adalah sel-sel fagosit. Karena tadi sudah agen infeksi yang dibahas, sekarang adalah sel-sel fagosit yang umumnya sel fagosit itu berasal dari satu induk yang sama atau di stem cell. Kemudian ada lymphoid progenitor, ada pluripotent, kemudian myeloid. Kemudian nanti akan dari lymphoid akan menghasilkan B limfosit atau T limfosit, kemudian dari myeloid progenitor akan mengeluarkan granulosit, monosit, eosinofil, basofil, megakaryosit, dan eritroid. Ini kayaknya sudah diberikan, hanya sedikit disinggung saja. Nah, kemudian, nah ini sekarang adalah monosit. Monosit itu, nah biasanya kalau pada saat koas, kadang-kadang
kita itu tidak tahu apa penyebab dari infeksi ini. Dari misalnya begitu kita dapatkan ayam itu mati, kemudian kita tidak tahu penyebabnya, maka yang dilihat itu adalah gambaran darah pada pemeriksaan histopatologinya. Apa yang ada di sana? Nah, biasanya itu kalau eosinofil itu yang dominan berarti infeksinya parasit. Kemudian kalau monosit nanti yang banyak dominan berarti itu infeksinya bakteri. Kalau limfosit yang banyak itu biasanya karena infeksi virus. Itu sebagai gambaran untuk mengarahkan kemana diagnosa dari penyebab penyakit itu. Nah, untuk monosit ataukah makropah, makropah itu sudah seperti saya bilang tadi, dia seperti tentara ada di berbagai tempat. Ada di paru-paru, yang tinggalnya di paru-paru atau dikenal dengan makropah alveoler, kemudian ada di hati, sel Kupper, kemudian di ruang sendi, sel sinovial, sistem saraf, sel Schwann atau mikroglia, ruang sereal. Nah, ini ada juga makrovelar dan peritoneal. Kemudian juga ada jaringan pengikat, histiosit, dan makropah bebas. Makropah bebas lah yang ada nanti di dalam peredaran darah. Jadi pada tempat-tempat ini, paru-paru, jaringan hati, ruang sendi, sistem saraf pusat, ruang serosa, jaringan pengikat, ruang serosa di makropah, itu juga ada makropah yang tinggal. Dia nanti mendeteksi secara cepat agen asing yang berada di tempat-tempat itu. Nah, fagositosis adalah pelenyapan partikel-partikel asing yang ada di dalam tubuh. Siapa yang bertugas untuk melakukan fagositosis? Yang tadi. Paling utama itu biasanya makropah. Jadi biasanya pada manusia dan vertebrata dua kelompok sel fagosit itu nuklir ataukah kadang-kadang kalau nuklir itu biasanya seperti ini, tapi kalau fagositik mononuklear biasanya ditulis. Kok tidak nuklir saya juga tidak tahu. Makanya Bapak tulis pakai nuklir, karena nuklir dalam keseharian kan juga nuklear. Fagositik mononuklir atau makropa dan polimorfonuklir yaitu neutropil dan eosinofil. Hanya dua sel inilah yang paling banyak, nanti yang paling dominan pada saat sebagai tentaranya dari dalam tubuh. Ini yang paling dominan untuk eliminasi benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Oh iya, ini adalah komposisinya. Oh, di atasnya saya tidak terlihat bagi Bapak ini. Di dalam darah, ini apa ini? Paling atas tidak terlihat. Jadi komposisi misalnya makropa itu banyak hanya sekitar 1%, kemudian eosinofil 1-3%, neutropil ini lihat ini 50-70%, berarti dia ada tersebar di dalam darah. Makanya begitu ada infeksi, dialah yang paling kenal pertama. Kemudian fungsinya juga beda-beda antara basofil, kemudian neutropil, kemudian eosinofil, kemudian monosit, limfosit, dan sel dendrit. Kemudian pada dasarnya proses fagositosis itu melibatkan 3 sel, yaitu neutropil, eosinofil, dan monosit atau makropah ini. Nah, ini salah satu gambar dari makropah. Ini pada dasarnya makropah itu bentuknya bervariasi. Kalau di normal kayak ini memang kayak tanpa ada rangsangan seperti ini. Tapi begitu dia terangsang ataukah benda asing yang masuk ke dalam tubuh, maka dia akan mengeluarkan ini pseudopodi. Ini kayak ini dia mengikat sel bakteri, diikat, kemudian nanti akan menutup semua. Itu berarti proses. Jadi kalau begini baru proses adesi, nanti baru proses penelanan. Nah, bentuknya itu bervariasi.
tidak teratur karena membrannya berlipat-lipat dan terdapat tonjolan. Ini tergantung. Jadi kalau ada dia terangsang, ini akan tambah panjang. Bentuknya juga nanti akan menyelimuti sel-sel fagosit. Nah, kadang-kadang satu sel makropa dia mampu lebih dari satu bakteri dia ingesti. Jadi ini tujuannya makropah itu adalah sebagai penjaga terhadap virus, parasit, bakteri, sel-sel tumor, ataukah mungkin bahan apa namanya sel-sel pada tubuh yang sudah expired juga yang melenyapkan itu adalah makropah. Jadi di samping juga agen infeksi, kemudian juga sel-sel asing, misalnya sel-sel tumor, kalau secara normal tiap hari kita menghasilkan sel, tubuh itu akan menghasilkan sel, belum tentu semua sel itu sesuai dengan yang kita kehendaki. Tapi sering juga sel-sel itu yang pertumbuhannya tidak terkontrol, tidak sesuai dengan keinginan, kelasiman, sehingga menghasilkan sel tumor. Ini yang mengeliminasi sel tumor itu adalah dari fungsi dari makropah. Dengan demikian, tubuh kita yang setiap hari mungkin menghasilkan sel yang kadang-kadang ada yang menyimpang itulah dieliminasi oleh makropah, sehingga kita bebas dari tumor. Kalaupun ada tumor berarti karena kekurangan fungsi dari atau menurunnya fungsi dari fungsi makropah sehingga terjadi tumor. Begitu juga dengan sel-sel yang rusak. Jadi sel itu kan suatu saat umurnya terbatas. Nah, kemudian yang rusak akibat infeksi maupun karena umur nanti akan difagositosis dan dilenyapkan oleh makropah. Dengan demikian fungsi dari makropah itu sangat banyak di samping juga terhadap agen infeksi dan non-infeksi. Jadi pemrosesan antigen dilakukan di dalam makropah, kemudian ini setelah melekat, kemudian nanti akan ditelan, kemudian lakukan ingesti, kemudian dicerna menjadi fragmen-fragmen yang kecil, kemudian dibawa ke permukaan oleh MAC dan disajikan ke sel T. Nah, tujuannya menyajikan ke sel T adalah untuk memberikan informasi bahwa ini loh nanti yang harus dibentuk untuk zat anti terhadap partikel atau agen asing yang masuk. Nah, selama nanti proses fagositosis, maka setiap makropah itu akan menghasilkan IL-1. Interleukin 1, kadang-kadang interleukin 6. Ini tujuannya apa? Ini merangsang sel-sel lain, sel-sel fagosit untuk datang ke tempat itu. Dengan demikian, misalnya neutropil menemukan benda asing di suatu tempat, begitu dia mengenal, kemudian dia melakukan fagositosis, otomatis dia mengeluarkan sinyal berupa interleukin 1 ataukah interleukin 6. Nah, ini proses terhadap fagositosis. Pertama itu pengenalan terhadap benda asing. Jadi kuman itu dikenal melalui sinyalnya. Kuman juga mengeluarkan sinyal sehingga bisa dideteksi oleh makropah. Dengan demikian sel-sel fagosit akan mendekat secara diapedesis itu ke sumber infeksi. Nah, biasanya sinyal itu paling banyak dimulai dari neutropil. Seperti saya bilang tadi, karena neutropil kan jumlahnya banyak. Dia terinfeksi, otomatis dia akan mengeluarkan sinyal. Sinyal itu akan ditangkap oleh sel fagosit yang lain. Kemudian komplement juga sama. Juga mampu mengeluarkan sinyal kalau komplement berhadapan dengan benda asing. Nah, pada saat infeksi, bahwa begitu ada infeksi, maka yang secara umum yang paling pertama berhadapan dengan agen infeksi karena jumlahnya tadi itu adalah neutropil. Itu sekitar 6 sampai 12 jam. Nah, setelah 6 sampai 12
jam, maka fungsi neutrofil itu akan digantikan oleh sel makrofag atau sel monosit. Karena apa? Karena situasi pada saat awal-awal infeksi itu sudah akan mengalami asam basanya itu berbeda, kemudian setelah 6-12 jam itu akan tambah asam, otomatis neutrofil tidak cocok dengan suasana itu. Maka selanjutnya akan digantikan oleh makrofag. Nah, makrofag itu kalau neutrofil itu 6-12 jam, maka kalau makrofag itu mampu bertahan sangat lama, bahkan sampai berbulan-bulan di tempat infeksi. Dan untuk seterusnya fungsi itu dilakukan, fungsi fagositosis dilakukan oleh makrofag. Nah, begitu awal-awal infeksi, suasananya bersifat asam, sehingga makrofag cocok dalam suasana asam. Awal-awal infeksi itu kan basah. Kemudian setelah terjadi infeksi akan terjadi suasana berubah menjadi suasana asam dan itu lebih cocok ke situasi makrofag dibandingkan dengan neutrofil. Nah, ini adalah penampang dari makrofag. Di sini ada reseptor Fc, ada reseptor manuse, ada CD4, dan ada sekitar lebih kurang sekitar 60 reseptor pada permukaan dari makrofag. Ini adalah permukaan dari makrofag. Nah, biasanya kalau bakteri nanti diikat oleh antibodi, seperti ini, bakteri itu diikat oleh antibodi, maka pada bagian Fc ini akan diikat oleh makrofag, reseptor Fc dari makrofag. Ini mikroba, kemudian bagian Fc-nya yang diikat, kemudian baru proses penelanan. Bisa juga nanti bakteri diikat langsung melalui reseptor manosa dan lain sebagainya. Juga bisa juga melalui CD14, reseptor CD14 yang menangkap lipopolisakarida pada sel bakteri. Jadi ada sekitar 60 reseptor yang dikenal pada, mungkin lebih kalau dulu zaman saya kuliah S2 dibilang sekitar 60 yang dikenal. Mungkin sekarang itu lebih karena ilmu kan berkembang. Nah, kalau sudah terjadi proses pelekatan, ini adalah proses adesi. Kemudian baru nanti proses ke dalam, proses injeksi, nanti ada respiratory flush, kemudian akan diikuti dengan reaktif oksigen atau ROIS. Nah, ini akan yang membunuh mikroba. Itu sudah terjadi proses digesti. Dengan demikian, tahap fagositosis, tahap adesi, perlekatan, ini biasa dipengaruhi oleh muatan listrik, di antara keduanya seperti suhu dan pH, kemudian ini ada lebih dari 40, tapi kalau dulu di buku disebutkan lebih dari 60 reseptor, tadi cuma 3 reseptor yang nampak. Reseptor yang paling dikenal adalah reseptor Fc, ini untuk imunoglobulin G, dan reseptor komplement C3b atau C3 kompetase. Juga nanti ada reseptor terhadap manusia dan CD14. Nah, ini dengan adanya reseptor-reseptor inilah nanti bakteri mudah ditangkap oleh makrofag. Nah, seperti ini proses fagositosis. Ini adalah bakteri, kemudian langsung ditelan, seperti ini, di satu. Kemudian setelah ditelan, kemudian terbungkus di dalam makrofag menghasilkan fagosum. Kemudian, nah di dalam makrofag itu ada lisosum, kemudian akan bergabung menjadi fagolisosum. Lisosum inilah suatu enzim yang akan membunuh bakteri. Itu setelah tergabung, nah ini adalah digesti enzim. Jadi setelah bergabung fagolisosum, maka terjadi pembunuhan di sini atau pemecahan dari sel-sel mikroba. Nah, setelah nanti terurai, maka akan terbentuk residual body dan akan dikeluarkan ataukah nanti disajikan ke sel T. Ini adalah proses fagositosis. Jadi kalau dilihat dari urutannya itu adalah kemotaksis ataukah pelekatan atau pendekatan. Jadi makrofag itu mampu
mampu mengenal melalui interleukin yang dikeluarkan oleh bakteri, maka makrofa itu akan bergerak ke arah sumber infeksi secara kemotaksis. Kemudian setelah dekat, setelah menempel, akan diikuti dengan ingesti, penelanan, kemudian membentuk formasi fagosum. Setelah fagosum, fusi antara fagosum dengan lisosum menghasilkan fagolisosum, kemudian terjadi pencernaan mikroba oleh berbagai enzim di sana. Nah, di sini juga dijelaskan tadi itu ada respiratory burst, jadi burst itu letupan respirasi yang menghasilkan energi panas sehingga membunuh sel bakteri. Kemudian akan terbentuk residu yang akan dikeluarkan dari sel makrofag. Nah, itu tadi secara sepintas seperti itu proses fagositosis. Nah, kemudian kalau tahap digestif, jadi penghancuran, lisosum dibarengi dengan respiratory burst. Nah, di dalam respiratory burst itu ada berbagai enzim. Ini begitu nanti bergabung antara lisosum dengan fagosum, di sini terjadi pencernaan. Di samping juga lisosum juga ada berbagai enzim yang lain seperti di sini, ribonuklease, protease, deoksiribonuklease, lipase, rapinose. Inilah enzim-enzim ini yang akan melisiskan sel-sel bakteri ini. Nah, setelah selesai, baru nanti akan disajikan melalui MHC kelas 2. Ini disajikan kemana? Ke limfosit T. Nah, kemudian pada saat penyajian itu akan dihubungkan oleh CD38. Nah, begitu nanti disajikan ke limfosit T, maka inilah tahap awal jadi proses terbentuknya antibodi. Tahap awal terbentuknya antibodi, karena informasi dari penyajian ini kan ada berbagai informasi yang akan diperlukan, misalnya seperti E. coli, misalnya begini loh spesifik proteinnya. Nah, itu disajikan limfosit T, dari limfosit T nanti menginformasikan ke limfosit B untuk menghasilkan antibodi. Nah, inilah penyajiannya seperti ini. Nah, itulah proses fagositosis. Nah, kadang-kadang nanti pada saat fagositosis ataukah mungkin pada saat proses fagositosis yang bersifat menyeluruh, maka akan menimbulkan reaksi-reaksi pada tubuh yang dikenal dengan reaksi inflamasi. Sebenarnya reaksi inflamasi adalah proses normal dari tubuh untuk mengeliminasi dari benda asing yang masuk. Hanya saja reaksi inflamasi ini kadang-kadang juga berdampak negatif kepada tubuh sehingga menimbulkan kerusakan-kerusakan pada organ. Sebenarnya tubuh itu salah satu cara tubuh untuk mengeliminasi benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Misalnya demam. Itu adalah cara tubuh untuk eliminasi benda asing. Hanya saja begitu kita demam, organ-organ lain yang tidak kuat dengan demam otomatis akan terpengaruh. Makanya inflamasi itu ada dampak negatifnya, juga ada dampak positifnya. Sebagai respon tubuh dalam menghadapi agen asing, dianggap merugikan, tapi respon protein diperlukan tubuh untuk mengembalikan keadaan ke normal. Jadi sebenarnya inflamasi adalah respon tubuh untuk mengembalikan tubuh ke respon normal. Hanya kadang-kadang organ-organ tubuh tidak kuat dengan adanya inflamasi ini, sehingga nanti berdampak negatif. Jadi responnya bisa pembengkakan, kemerahan, nah ini istilah-istilah pada patologi. Dolor, kalor, kemudian gor, kemudian influenza atau rasa sakit, gangguan fungsi. Ini adalah proses-proses inflamasi. Nah, proses inflamasi biasanya karena itu juga disebabkan oleh keluarnya beberapa zat yang akan menyebabkan
melebarnya pembuluh darah atau dilatasi pembuluh darah sehingga sel-sel darah itu akan tambah besar sehingga sel-sel fagosit akan banyak ke daerah tersebut. Kemudian beberapa sel-sel fagosit juga mengeluarkan histamin, serotonin, kinin, dan prostaglandin, terutama dengan histamin ini yang berpengaruh sekali pada inflamasi. Makanya pada proses inflamasi, kalau misalnya panas tinggi, itu juga berespon negatif terhadap tubuh, sehingga perlu dikendalikan agar tidak menimbulkan dampak negatif, sehingga kadang-kadang kita diberikan penurun panas dan lain sebagainya. Nah, itu yang dapat kami sampaikan. Dan ini sebenarnya sudah direkam, itu nanti silahkan untuk pengulangannya bisa lihat di Oase dengan melihat rekaman pada video yang kami sudah unggah di Oase. Jadi itu untuk proses fagositosis dan inflamasi. Nanti kalau bisa nanti diskusikan di sini, ataukah mungkin diskusi di Oase, silahkan. Nanti kalau memang jawabannya itu tidak ada di dalam rekaman ini, ya bisa dicarikan karena saya sudah unggah beberapa materi-materi tambahan di dalam Oase tersebut. Nah, begitu kira-kira yang dapat Bapak berikan kepada para mahasiswa. Silakan kalau ada yang mau menambahkan atau berdiskusi, silakan. Tidak, Dina. Saya baca dulu. Tidak. Oh, ini menyanjung-nyanjung Bapak, tapi menyanjung ini tidak akan mempengaruhi nilai loh. Tentang videonya sangat bagus katanya. Nah, itulah hasil maksimal itu. Karena hasil karya orang yang tidak tahu IT tapi berusaha untuk membuat video. Sangat, ya kalau memang jelek ya mohon dipahami gitu loh, dimengerti. Ya kalau bagus ya syukurlah. Silakan kalau ada yang mau ini. Nah, kalau Bapak mau respon, kalau Bapak mengajar di mata kuliah yang lain, biasanya Bapak hanya sekali yang ketemu, itu di awal perkuliahan, misalnya pada manajemen babi. Pasti di awal hanya menjelaskan tentang sistem. Untuk seterusnya Bapak nggak ketemu lagi. Hanya cukup dengan rekaman video. Tapi untuk dosen lain mungkin karena berbanyak memberikan mata kuliah itu ber-8 orang, ya dosen lain mungkin tatap muka. Ya mungkin yang dosen-dosen tersebut beranggapan mungkin dengan video itu kurang efektif.